Misalnya seperti bayi itu Pak, kasusnya itu kan terjadi perebutan antara orang tua. Nah itu kan sebenarnya tidak disengaja juga gitu loh. Maksudnya perebutan itu berarti bapak ibunya berpisah nih? Nggih, berpisah. Kan anak jangan sampai menjadi korban dari kasus keluarga. Bisa juga melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Si ayah itu melakukannya itu kadang-kadang di luar pikiran kita gitu. Pengasuh mengurusi 7, 8 sampai 10 orang. Iya. Yang bermasalah ini. Yang bermasalah. Ada enggak kesulitan ibu pengasuh yang lapor dengan ibu gimana dia enggak tahan mau berhenti aja jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Samarinda Design Hub. Hari ini kita akan membicarakan satu tema yang semua orang pernah berada dalam posisi itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah dalam posisi itu. Posisi apa? Posisi sebagai anak. Ya, kalau sekarang dia sudah menjadi seperti saya, itu tidak posisi anak, tapi saya dulu pernah menjadi anak. Nah, anak itu lahir dari kasih sayang dan dibesarkan dengan kasih sayang. Memang orang tidak bisa mengatakan bahwa kasih sayang itu hanya milik semua orang. Saya menganggap kasih sayang yang paling utama itu adalah miliknya perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Karena anak itu berada dalam kandungan ibunya 9 bulan, 10 hari ya, seperti itu. Kandungan itu dalam bahasa lain bisa disebut dengan rahim. Dan rahim itu dari bahasa Arab yang artinya penyayang. Jadi yang punya kasih sayang itu hanya perempuan, yang punya rahim. Jadi seorang anak itu lahir ke dunia setelah 9 bulan 10 hari, bisa lebih, bisa kurang. Itu di dalam rahim. Dan rahim itu ada pada perempuan. Itu sebabnya maka betapa beratnya ketika anak lahir misalnya ibunya tiada. Mungkin karena meninggal atau karena sebab lain. Tapi kasusnya ada. Anak yang lahir tanpa ibu, bahkan anak lahir tanpa bapak. Sesungguhnya ibunya juga ada, tapi entah di mana, bapaknya ada, juga entah di mana, itu kan terjadi. Dan itu bukan kisah di mancanegara atau kisah di Jakarta itu atau di Jogja, di Pulau Jawa, itu ada di Samarinda. Saya berani mengatakan itu karena anak-anak yang terlantar, anak-anak yang korban macam-macam, itu ada di Samarinda dan jumlahnya tidak sedikit. Padahal dulu anak ini disayangi. Saya pernah bertanya pada seorang ibu, kalau Anda misalnya naik sepeda motor, Anda sadar bahwa Anda akan jatuh dari sepeda motor ketika dibonceng suami, maka saya minta posisi Anda bagaimana supaya Anda aman dari jatuh. Rata-rata ibu-ibu yang saya tanya, dia selalu, saya katakan Anda lagi hamil loh, 4 bulan atau 5 bulan. Selalu mereka memperagakan dia memegang perutnya. Saya tanya, kenapa Anda pegang perut Anda? Padahal kalau orang kecelakaan dari sepeda motor, penyebab kematian itu pada kepala. Saya kan lagi hamil, Pak. Bayangkan seorang ibu. Dia lebih memikirkan janin yang dikandungnya daripada dirinya sendiri demi melindungi calon anak ini. Ya sudah jadi anak ya, maksud saya calon bayinya. Itu artinya betapa anak itu proses
kejadiannya sampai dengan kelahirannya itu penuh dengan kasih sayang. Seorang ibu kalau dia hamil, dia tidak peduli apakah dia sakit, dia demam, kalau dia ada masalah dengan anaknya, ya dia akan urus anaknya. Begitupun kalau lahir. Kalau anaknya kepingin menyusui, ya dia tidak peduli dia badannya panas, dia sakit, batuk, dia harus urusi anaknya. Itulah ibu. Tapi kita melihat juga bahwa ada banyak kejadian anak-anak lahir ke dunia tidak dalam kondisi yang nyaman. Dia terlunta-lunta, dia ditinggal pergi oleh orang tuanya, tidak jelas orang tuanya. Dan bahkan ketika dia belum berusia sekolah, sudah menerima kekerasan, pun pada saat usia sekolah, baru-baru saja dia masuk ke dunia remaja, dia telah diperlakukan tidak senonoh karena kejahatan seksual, karena kekerasan rumah tangga. Dan itu tadi kasusnya ada. Untuk membincangkan itu dan sebagai bukti bahwa kita harus care, lebih peduli lagi pada anak. Hari ini maksud saya kita hadirkan seorang ibu, nama beliau ini Ibu Salawati. Seingat saya, beliau pernah bercerita pada saya bahwa beliau lahir tahun berapa ya? Tapi itulah bukan soal lahir lah ini. Kalau wanita ditanya umur ini agak-agak sensitif ini ya. Tapi beliau ini mengabdi menjadi abdi negara sejak tahun 91. 31 tahun sudah bekerja, ya Bu. Dan Ibu Salawati bekerja di bidang sosial. Mungkin 3/4 lebih dari usia pengabdiannya selama 30 tahun berurusan dengan persoalan anak. Karena itu kita hadirkan di tempat ini. Seperti Anda ketahui, Samarinda Design Hub tidak pernah menghadirkan pejabat atau pengusaha. Bukan kita tidak mau, tapi kita lebih peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan kita hadirkan seorang abdi negara di sini. Kenapa? Karena dia lebih dari separuh hidupnya sebagai pegawai negeri mengurusi orang-orang bermasalah. Nah, mungkin Ibu sedikit memperkenalkan diri lah. Selain nama tadi, mungkin ya mulai kerja kapan dan apa tugasnya selama ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya nama Salawati, bekerja sejak tahun 91 sebagai PNS di Kanwil Sosial. Kanwil ya? Oke. Oh belum, iya belum otonomi ya, betul. Oke. Nah jadi setelah kita masuk terjadi perubahan di tahun 2000 yang waktu itu oleh Presiden kita untuk dibubarkan sehingga kita masuk daerah. Ya namanya waktu otonomi Otonomi daerah. Ya. Nah akhirnya karena sudah menjadi tugas saya dari tahun itu sehingga sampai tahun 2011 baru saya pindah ditugaskan ke dinas, tapi kemudian dikembalikan lagi menjadi tugas sebagai kepala panti untuk kembali mengurusi anak-anak ini. Ya ini terima kasih Bu. Jadi Ibu Salawati ini sekarang ini adalah kepala panti sosial perlindungan anak Dharma. Panti itu berada di Jalan Maman Tripadin ya, di Samarinda Seberang. Di sana ada berapa orang Bu? Ininya. Apa namanya itu ya? Klien ya, ada berapa orang klien? Sekitar 60 lebih. Anda bisa bayangkan satu orang bapak, satu orang ibu atau sepasang suami istri bisa tidak sanggup mengurusi anaknya. Dan anaknya jadi terlantar. Tapi ibu ini mengurusi 60 lebih klien ya, klien yang diurusi, dan itu dengan
berbagai macam persoalan. Apa saja mereka itu persoalannya, Bu ya? Persoalannya itu selama ini yang kita tangani itu kasus-kasus Pak, baik itu kasus pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, baik itu maupun disengaja maupun tidak disengaja. Karena penelantaran itu kadang-kadang misalnya seperti bayi itu Pak, kasusnya itu kan terjadi perebutan antara orang tua. Nah itu kan sebenarnya tidak disengaja juga gitu loh. Maksudnya perebutan itu berarti bapak ibunya berpisah nih? Nggih, berpisah gitu. Akhirnya yang ibu menganggap anaknya harus sama dia, Iya. bapaknya menganggap harus sama dia gitu ya? Iya, makanya akhirnya diselesaikan dulu, anak ditampung di panti untuk dilindungi dulu. Karena memang anak perlu perlindungan Pak, kalau sudah terhadap kasus-kasus seperti itu, kita mengharapkan anak jangan sampai menjadi korban dari kasus keluarga. Jangan yang dulu digadang-gadang, diharap, berdoa supaya kita punya turunan, punya anak gitu ya. Tapi ternyata di kemudian hari orang tuanya bermasalah yang bisa menelantarkan anaknya ya. Itu ada ya, banyak ya? Banyak kasus Pak. yang begitu ya? Banyak ya, artinya anak ini karena terlantar, itu contoh kasus terlantar. Kalau contoh kekerasan gimana itu? Kalau kasus kekerasan seksual itu Pak, dalam keluarga itu terkadang terjadi perceraian, kemudian si ibu menikah lagi. Kadang-kadang ayah sambung ini bisa juga melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Kebetulan gitu. anaknya misalnya sudah remaja. Sudah gitu remaja ya? gitu. Tapi saya bingung tuh, ayah sambung tuh saya nggak ngerti. Itu sama dengan bapak tiri kali ya? Bapak tiri. Nggak enak kalau nyebut bapak tiri. Padahal udah biasa aja. Dulu ada lagunya ibu tiri kan. Jadi ada kasus-kasus di mana bapak tiri melakukan kejahatan seksual pada anaknya. Terhadap anak. Kalau bapak kandung ada nggak? Ada banyak juga Pak. Masuk. Yang dilakukan gitu. Terkadang sampai melahirkan Pak, melahirkan beberapa anak gitu. Nauzubillah. Sahabat semua, ibu ini bersaksi dan menceritakan kepada kita kondisi yang ada, bukan cerita di tempat lain. Di tempat kita ada anak yang menjadi korban dari bapaknya sendiri ya, bapak kandung ya. Dan biasanya kalau anaknya sudah remaja, bahaya banget itu secara kejiwaan buat anak itu. Kalau kasus kekerasan misalnya dipukul, ada juga? Ada Pak, sampai saat ini pun anak itu masih ada. Jadi memang kondisi badannya pun ya bekas pukulan tuh masih kelihatan sampai tidak. Itu yang melakukan siapa? Itu yang dilakukan baik itu keluarga terdekat, misalnya orang tua sudah tidak memberikan asuhan lagi karena kondisinya, sehingga dia ikut tantenya, sehingga yang membuat kekerasan itu kadang tantenya itu. Ya. Jadi bisa terjadi yang melakukan kekerasan itu tantenya atau mungkin pamannya ya. Iya. Itu anak umur berapa yang ada contoh-contoh kasusnya itu? Sekarang sebenarnya anak itu di panti itu sudah lama Pak, dari umur 4 tahun. 4 tahun sudah mengalami mengalami itu, sampai sekarang sudah SD kelas 6 kalau salah. Kalau SD kelas 6 taruhlah itu sudah 11-12 tahun ya. Iya. Kasihan juga. Di mana ibunya sekarang? Sekarang juga tidak ditemukan lagi Pak. Di mana, karena sudah kehilangan kontak kita dengan yang tantenya yang itu. Tantenya ya. Jadi yang dulu waktu anak itu dibawa ke panti oleh tantenya. Itu dibawa atas kesadaran sendiri atau diambil? Karena waktu itu ada laporan dari Dinas Sosial Kabupaten bahwa terjadi kekerasan, sehingga Dinas Sosial Kabupaten berupaya untuk agar anak itu masuk panti saja, karena untuk menyelamatkan anaknya melihat daripada kondisi anak itu. Nah, jadi
ketika kita melakukan asesmen kemudian kita menjemput, dibawalah anak itu ke panti sehingga sampai sekarang kita tidak menemukan lagi tante itu di mana gitu. Jadi anak itu setiap lebaran atau liburan sekolah tidak pernah melakukan atau mendapatkan atau berkumpul dengan keluarganya gitu. Karena orang tuanya sendiri kita tidak tahu di mana. Sampai saat ini akhirnya dengan tante tersebut juga kita tidak tahu di mana sekarang. Ya oke lah tantenya ya Bu. Iya. Tapi bagaimana dengan ibunya ya? Kan anak ini pada umur 4 tahun, artinya ibunya kan sangat tahu dengan anak itu ya. Kok tidak punya rasa rindu dengan anaknya? Bagaimana bapaknya? Berarti bapak dan ibunya berpisah ya, bercerai maksud saya. Kemungkinan itu ada, apakah sekarang masih hidup atau kita juga nggak tahu Karena ini juga datang dari tantenya. Iya. Ya. Itu perempuan. Laki. Laki. Saya punya 3 anak laki. Saya bisa bayangkan kalau anak saya seperti itu. Itu kasus kekerasan pada anak itu. Yang saya tidak mengerti, ada kasus orang tua, bapak kandung, melakukan kejahatan. Kalau bahasa kasarnya ya memperkosa ya. Iya. Karena anak itu tidak mau pasti. Dan itu ada sekarang dititipkan di sana. Ada. Yang kalau yang kemarin sempat melahirkan, anak dari korban dari orang tua itu sudah tidak ada di panti, tapi sekarang ini masih ada anak yang korban pelecehan saja gitu, maksudnya belum sampai melahirkan gitu. Oleh siapa? Oleh keluarga orang tuanya Pak. Kandung? Iya. Masya. Masih ada. Ini bisa diceritakan tidak Bu? Kita tidak menyebut orang, tapi Iya. hal-hal yang bisa menyebabkan seorang ayah tega melakukan hal seperti itu biasanya seperti apa kondisinya ya? Jadi memang kadang-kadang kita tuh tidak mengerti, kadang-kadang kita manusiain, saya sebagai kita nih manusia ketika kita datang itu tidak bagaimana membayangkan si ayah itu melakukannya, itu kadang-kadang di luar pikiran kita gitu. Ya maksud saya, apakah misalnya rumah kosong, isinya lagi tidak Iya, ada? memang waktu-waktu itu, waktu-waktu mereka melihat itu memang peluang ketika misalnya si ibu tidak ada di tempat gitu, misalnya melakukan mencari nafkah si ibu atau dia di kebun gitu. Yang paling repot ya. Iya. Umumnya mereka berasal dari latar belakang tidak mampu ya. Iya. Tidak mampu ya. Karena kondisi rumah kadang-kadang hanya sepetak Pak, di situ Ya, tidur jadi. Ya. Tapi ini menjadi peringatan bagi kita. Mari sayangi anak kita, jangan sampai mereka menjadi korban seperti yang dikisahkan ibu ini, karena ini berat masalahnya. Karena secara hukum negara ini juga berat ya Bu ya, pada hukumannya ya. Iya. Kasus-kasus seperti ini ada yang orang tuanya dihukum ya? Ada Pak. Ada ya. Memang kalau itu sudah melibatkan masyarakat terus ada laporan ke kepolisian pasti ya dihukum. Gitu. Jadi orang bapaknya dihukum, iya. Ibunya entah kemana, anaknya terlunta-lunta ya udah. Iya. Dititipkanlah oleh kadang-kadang kan dinas sosial kabupaten kota atau pemerhati anak. Di kabupaten kota tidak punya panti begini? Nggak ada Pak, selain provinsi. Memang karena itu tugasnya provinsi? Iya. Tapi kan kalau provinsi nangani semua, wah berat juga ini. Kabupaten kota kan sekali 10 kabupaten kan, 3 kota, 7 kabupaten. Kalau ada kasus-kasus di Mahulu harus dibawa ke provinsi ya sekarang ya. Berat juga ini. Ya ini karena memang amanat negara ya untuk melindungi anak ya. Untuk melindungi anak. Yang jadi soal kemudian bagaimana kondisi yang ibu tahu barangkali, misalnya orang tua bisa melakukan hal-hal seperti itu
bisa tidak terungkap, tidak misalnya soal kehidupan beragama, apapun agamanya lah. Iya. Kan kalau orang beragama, saya kira dan melaksanakan perintah agamanya kan mungkin tidak akan sampai seperti itu ya. Iya. Kadang-kadang kita nih tidak mengerti juga kehidupan sebenarnya agama Mereka itu ya. seperti apa gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau nalar kita sebagai manusia terhadap anak itu seharusnya kan adanya timbul rasa kasihan, kasih sayang, tidak ingin menyakiti, tapi hal itu terjadi gitu loh, terjadi gitu. Kenyataannya terjadi. Kenyataannya terjadi gitu. Tadi ada 60 lebih klien di sana ya. Yang paling muda berapa umurnya di sana itu? Setahun lebih, Pak. Perempuan, laki? Laki. Itu kenapa itu? Itu ayah ibunya ada di LP karena penggunaan narkoba gitu. Nah ini berat nih. Hati-hati dengan narkoba. Minggu lalu kita bercerita dengan kepala rumah sakit jiwa Samarinda. Dia mengatakan bahwa narkoba itu dekat dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa itu dekat dengan narkoba. Jadi narkoba itu sangat berbahaya karena orang narkoba itu biasanya bisa menjadi orang bermasalah dengan kejiwaan, sudah pasti. Iya. Orang narkoba pasti bermasalah dengan kejiwaan, dan ini kalau tidak ditangani dia akan naik ke level ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah yang jadi masalah, orang ini belum jadi ODGJ sudah ketangkap pula oleh aparat ya, dan dihukum, di penjara. Tinggallah anak sebatang jadi menjadi kara. korban anak gitu. Setahun lebih usianya. Tidak ada keluarganya. Kalau yang kita menurut asesmen dari kabupaten kota sih pihak keluarga tidak ada Pak, tapi ada tapi di luar kota gitu. Jauh gitu ya. Dan belum tentu juga mau mengurus. Nah, belum tentu juga mau ngurus. Sekarang usianya hampir 2 tahun. Iya, setahun lebih itu dari bayi Pak, dari umur 1 bulan atau 2 bulan gitu dimasukkan ke panti itu. Insyaallah ya, ini jadi pelajaran kita, terutama orang tua ya, bapak ibu. Apalagi kalau tidak ada keluarga di sini, dimanapun Anda berada, bukan hanya di Kalimantan, di Jawa, tapi kalau di tempat tinggal Anda itu tidak ada keluarga dan kemudian terjerat pada persoalan-persoalan hukum, terutama masalah narkoba, anak bisa menjadi korban. Padahal mengasuh anak, merawat anak, mendampingi anak itu menjadi kewajiban kita kan sebagai orang tua. Dan kasusnya ada. Kalau dilihat laki perempuan berapa sih yang banyak kliennya? Perempuan. Banyak perempuan ya, lebih dari separuh perempuan ya. Iya. Ini tadi kasus narkoba, ada enggak di atas yang 1 tahun 8 bulanan ini, ada yang umur 2 tahun, 3 tahun lagi? Ini balita ini punya kakak Pak di umur 2 tahun lebih. Di situ juga? Di situ. Itu kakaknya apa? Laki? Kakak laki. Laki juga. Iya. Di situ juga. Di situ. 2 saja? 4 sebenarnya, 4 saudara. Terus 2-nya? 2-nya perempuan tapi usia sekolah. Di mana dia? Di panti juga. Karena nggak ada keluarga yang memang nggak ada keluarganya iya. Ini ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ibunya di penjara, anaknya di situ. Ya. Iya. Kenapa dia sampai terlibat? Dua-duanya terlibat narkoba ya? Iya. Cuman tidak diketahui asal muasalnya ya? Kenapa jadi? Enggak kita kalau yang itunya tidak, tapi memang mungkin ke faktor ekonomi yang mempengaruhinya sehingga mereka mungkin bukan pengonsumsi tapi pengedar kali ya? Kemungkinan juga gitu. Ya, memang kalau ada panti urusan ininya lebih banyak pada merawatnya ya, ya, urusan latar belakangnya. Ya. Karena itu bisa terjadi mereka berada ditangani oleh dinas perlindungan anak, ya, dinas anak. Karena saya juga tadi cerita ada orang rumah sakit yang mengatakan kami terhubung juga Pak dengan panti tempat ibu bekerja, karena katanya ada juga di sana tiba-tiba ada anak tidak jelas
Iya. lantar, sakit. Iya. Rupanya sakit dibawa ke rumah sakit, habis itu rumah sakit kebingungan karena orang tuanya tidak nongol-nongol lagi. Ya itu bisa lari ke panti ya. Iya, Ibu ya? jadi begini karena kita sudah melakukan MOU dengan rumah sakit jiwa, Pak. Oh sudah juga ya? Iya. Jadi panti itu kebetulan juga punya klien yang retardasi mental, Pak. Akibat memang Apa? retardasi mental. Apa itu? Jadi mendekati daripada ODGJ tadi, Pak. Oh, Jadi iya. anak itu memang secara EQ juga di bawah rata-rata gitu. Terus terus mentalnya itu tidak seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi kalau kita tidak tangani, dia menjadi ODGJ gitu. Itu dititip di tempat Dititip di situ karena keadaan keluarga, ayahnya kemarin sempat juga melakukan tindakan terhadap saudaranya, melakukan hubungan dengan anak kandung juga gitu. Sehingga kemungkinan juga anak ini apakah menjadi semacam korban dari keluarga, keadaan keluarga gitu, mempengaruhi jiwanya gitu, Pak. Ini true story, sahabat. Iya. Cerita nyata dalam kehidupan kita, maka kita patut bersyukur kalau kita bisa memiliki anak yang masih dan mudah-mudahan seterusnya nyaman di bawah perlindungan orang tua, bapak dan ibunya serta saudaranya. Iya. Ada tidak yang korban karena saudaranya yang sering mukul misalnya gitu? Jadi di sana juga ada Pak anak yang terindikasi juga suka sesama jenis gitu ya. Oh, iya, terindikasi. Kita melihatnya seperti itu. Kenapa? Ketika kita dalami juga kasusnya, si anak itu rupanya juga karena korban dari keluarga, sehingga dia merasa ketika dia harus masuk ke dalam lingkungan lain, dia harus bersifat menutupi keadaannya, harus bersifat seperti laki-laki gitu. Padahal dia sendiri sebenarnya perempuan gitu. Jadi akhirnya terbawa dengan keadaannya. Ya, ada nih kasusnya begitu. Ada Pak, makanya perempuan, anak-anak, ada masalah di keluarganya. Di keluarganya sehingga dia merubah jati dirinya, dia harus kuat. Karena faktor itu dia harus ketika masuk ke dalam lingkungan yang lain, dia jangan sampai dia seperti perempuan lemah gitu. Jadi akhirnya dia bersifat seperti laki-laki, sehingga itu terbawa ke dalam lingkungannya sehari-hari, sehingga membuat dia seolah-olah menjadi dirinya seperti laki-laki sehingga menyenangi perempuan gitu. Padahal iya. Bu, saya tidak bisa membayangkan Bu Selawati ini memimpin sebuah organisasi pemerintah maksud saya, yang isinya dipenuhi oleh anak-anak bermasalah. Itu bagaimana? Siapa yang harus mengurusi anak misalnya yang balita berumur 2 tahun atau belum 2 tahun itu, kalau malam dia kan belum bisa mandiri, dia tuh tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa makan sendiri. Siapa yang mengurus? Pengasuhnya Pak. Namanya pengasuh. Iya, pengasuh. Rata-rata mereka sudah tahu ya. Sudah tahu Pak. Terus kalau malam? Kalau malam pengasuh ada nginap di situ Pak. Mungkin satu saat kita akan hadirkan pengasuhnya nih, biar dia bercerita bagaimana malam-malam mengurusi balita. Ya balita kliennya ya. Iya. Sedangkan satu pengasuh belum tentu mengurusi satu klien ya? Iya, belum. Mereka tidur di wisma. Di wisma. Ya? Satu wisma berapa orang? Ada 2 Pak, 2 satu kamar itu 2 orang. Jadi satu wisma tuh ada yang 5 kamar gitu. Berarti 10. Ada 10. Kalau 4 kamar 8. Iya gitu. Berarti antara 8-10 orang satu pengasuh. Satu pengasuh tapi 3 sip. Gitu. Ya, tapi kan tetap aja satu pengasuh. Iya. Hanya jamnya saja. Iya, jamnya saja. Kalau misalnya satu orang 8 jam setiap 8 jam itu hanya ada 1 orang. Iya. 1 orang pengasuh mengurusi 7, 8 sampai 10 orang. Iya. Yang bermasalah ini. Yang bermasalah. Ada enggak kesulitan Ibu
pengasuh yang lapor dengan ibu gimana, dia nggak tahan mau berhenti aja, jadi Ya kesulitan Pak, karena kadang-kadang belum tentu apa ya yang jadi pengasuh ini siap dengan melakukan itu, karena kadang-kadang kan mereka bujangan Pak, Ya. belum tentu bisa mengasuh gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan itu, mau tidak mau mereka ya bertanggung jawab dengan itu gitu. idealnya pengasuh itu berpendidikan apa sih? Untuk saat ini pengasuh itu sekarang lulusan SMA Pak. SMA saja ya? Iya, SMA. Tidak dipersyaratkan untuk menjadi pengasuh di panti begini harus lulusan sekolah menengah pekerja sosial. Dulu ada loh SMPS. Ada Pak, ada sampai sekarang SMS itu masih ada. Cuma kan yang penting tuh kan mau Pak. Yang jiwa maunya ini belum tentu orang bisa gitu. Karena kadang yang mau jadi pengasuh itu kan ya itu Pak, keinginannya untuk mengasuh itu kan belum tentu semua orang mau gitu. Biarpun dia sekolahnya jurusannya Iya. pekerja sosial Iya, belum pakai tentu mau ya. juga mau. Memang itu gitu. panggilan hati. Panggilan hati. Gitu. Jadi pengasuh ini rata-rata pendidikannya SMA. SMA. Ada nggak yang sebulan nggak tahan? Pernah Ada Pak, ya? ada. Karena memang nggak siap. Karena Pengasuhnya ada berapa jumlahnya? sekarang pengasuh 33 Pak. Semua pegawai negeri? Tidak, pegawai dan non PNS juga. Pegawai negerinya berapa? Pegawai negerinya 11. Berarti 22. Iya, jadi yang honornya ya 22 Pak. Dan mereka mau bekerja menjadi Mau. pengasuh Mau. yang kadang-kadang dapat giliran malam, Iya. tidak peduli laki-laki perempuan. Enggak, kalau perempuan kita Ya, tapi aturkan. maksud saya kan di Wisma yang laki-laki, kan tadi balita itu kan laki-laki tuh. Iya. Ya itu kan laki-laki nanti Iya, pengasuhnya. iya. Jadi tidak peduli perempuan maupun laki-laki. Iya. Dia tetap Harus siap. harus siap. Besar ya gajinya. Yang honor ini. Kalau honor disesuaikan dengan gaji honornya Pemda Pak. Provinsi. 7 juta gitu. Enggak, Berapa? 2 juta. Untuk SMA 2.700.000. Ya non itu Pak, outsourcing kan? Ya saya kan bukan pegawai jadi ngerti. Tapi sahabat semua Anda bayangkan dengan gaji sekitar 2 juta 700 untuk SMA. bekerja mengasuh orang. Beda banget kalau bekerja ini misalnya di sebuah pabrik yang menyusun apa, memindahkan apa Iya. ya. Kan orangnya barang yang disusun kan tidak melawan. Iya, Kalau mengasuh orang seperti ini kan macam-macam persoalan. Ya? iya Pak. Bisa terjadi perlawanan juga kadang kan. Pernah juga ada anak yang namanya mungkin dia Iya. dari sananya bermasalah, Iya. bandel ya bisa saja Bisa dia juga, melawan, ya. iya. Itu cerita-cerita begitu sampai dengan ibu. Maksudnya itu kan pengasuh, Iya. ibu kan pimpinan. Iya. Mereka cerita ya kesulitan-kesulitan menghadapi klien ini. Walaupun mereka tidak bercerita, saya yang harus mencari kekurang apa ya, semacam harus saya cari Pak, harus saya gali Ibu gitu. memang biasa juga melihat. Oh. Gitu. Jadi saya berupaya jangan sampai mereka tidak semacam melapor saya tidak mengetahui gitu. Karena ibu ini sudah 33 tahun dan lebih dari separuh, Iya. 34 malah memang bertugas di sana Iya. ya. Jadi tahu. Tapi ibu sendiri tidak pernah jadi pengasuh ya. Pernah Pak waktu staf. Pernah juga ya? Iya, waktu staf. Waktu staf jadi Iya. pengasuh ya. Jadi tahu persis bagaimana persis. suka duka. Ingat enggak pengalaman yang anggaplah paling menyebalkan kalau ada gitu. Pernah enggak ibu menghadapi? Iya banyak Pak kalau menyebalkan. Misalnya. Menyebalkan tuh ketika kita sudah kita misalnya coba memberikan pemahaman, anak sudah mulai senang di panti gitu. Ketika tiba-tiba orang tuanya ikut campur gitu, padahal ketika dia diserahkan ke panti harusnya kan panti sudah yang mengurusnya gitu. Ini kadang-kadang orang tua itu
dia butuh panti tapi dia juga kadang-kadang seolah-olah sok tahu gitu, seolah-olah mereka juga mau ikut campur pada pelayanan kita gitu. Nah, itu kadang-kadang Saya itu agak-agak kabur di saya. Hah, Ini ada anak. nggih. Dulu waktu dimasukkan ke panti oleh orang tuanya. Iya. Karena dia tidak sanggup mengurusi anaknya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian orang tuanya datang. Kadang-kadang orang tua datang ketika mereka misalnya mendapat laporan atau anak misalnya dalam kondisi misalnya apa ya Pak ya mendapatkan misalnya semacam teguran dari Oh iya iya. Oh seperti di sekolah. ya gitu. Anaknya ditegur, anaknya tidak terima Nggak lapor orang tua. gitu. Nah. Ya sebenarnya kalau orang tuanya nggak terima, kalau saya sih gampangnya ya udah aja, jangan taruh di sini. Ya gitu makanya ya. kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi biasanya itu ibunya ya. Iya. Ibunya. Karena ayahnya juga Karena begitu. ayahnya juga gitu ya. Iya. Ada ya yang ayah. Berarti ada warga panti yang masih punya orang tua. Ada Pak, tapi karena memang kondisi keadaan yang mereka membuat harus ada di panti. Ya itu karena hidup sepetak, kadang-kadang yang Oh, berarti ini anak terlantar. anak terlantar gitu. Nah, Bukannya karena kekerasan ya. bukan ada yang kekerasan gitu. Kadang-kadang kan banyak hal gitu Pak ya peristiwa itu gitu. Anak yang orang tuanya lu tidur di rumah-rumah kardus. Iya. Ya, tidak bisa terlindungi anak ini, Iya. ya negara harus turun di situ Harus ya. turun. Kalau dilawan sama warga binaan, dilawan klien, ibu pernah? Walaupun ini ibu sekarang kan tidak jadi pengasuh, pernah tidak? Kalau Dikata-katai kasar. Kalau dikata-katai kasar, menurut pengasuh sih, kalau yang sudah kebal ya biasa aja, pas sudah karena dianggap biasa mereka emosi sesaat. Tapi kadang-kadang, tapi untuk yang ya ada, tapi Ada, untuk pemukulan misalnya apa belum ada. Warga yang memukul ya? Iya. Ya, karena mereka dibina di sana Iya. ya. Ibu sendiri kok tahan kerja di sana? Karena memang sudah apa ya Pak, sudah dari dulu dari pertama saya masuk bekerja saya sudah di apa ya ditempatkan di situ, panti ya? di situ, jadi akhirnya kayaknya juga meninggalkan mau kemana gitu, Ya. kadang gitu. Atau karena terpaksa aja di situ? dan juga kan Benar juga ya? iya Setulus hati aja ya? iya setulus hati, mungkin kemungkinan bisa sampai pensiun. Berapa tahun lagi pensiun? 6 tahun Pak. Masih 6 tahun. Jadi Ibu Salawati ini luar biasa. Selama menjadi pegawai negeri, menjadi abdi negara, dia telah mendarma baktikan jiwa raganya untuk kepentingan anak-anak yang bermasalah. Dan 6 tahun lagi masih di sana. Kalaupun sampai pensiun tetap di sana kan tidak apa-apa kan ya? Ya tidak apa-apa. Tidak ya, karena dibutuhkan oleh negara kan. Tapi saya jadi kaget juga. Ternyata para pengasuh ini tidak semuanya pegawai negeri. Iya. Yang kalau pegawai negeri kan saya tahu gajinya kan lumayan ya. Iya. Karena selain gaji dia dapat tunjangan. Iya, tunjangan. Tunjangan apa namanya TPP. TPP. Ya kan, jadi kalau TPP lumayan. Tapi Iya. pegawai honor dapat Dapat segitunya. itu aja. Honor aja. Padahal yang dihadapinya adalah anak-anak bermasalah. Iya. Saya bisa bayangkan kalau satu wisma ada 9 orang, ada pengasuhnya sendirian, Iya. yang satu teriaknya mau makan, mau Iya. mandi, mau buang air, Iya. misalnya yang balita gitu kan. Sementara yang lain macam-macam juga Iya. keperluannya, ya harus sabar ya. Harus sabar, Pak. Harus sabar. Iya. Tapi yang ada yang sebulan nggak tahan gitu ya. Ada pengasuhnya, ada juga yang enggak Ada yang setahun baru berhenti. Ada. Ada tidak yang kemudian sudah 10 tahun masih tetap mau mengabdi walaupun dia honor? Ada, Pak. Ada ya? Ada masih. Sudah 10 tahun Iya. bekerja Bekerja jadi pengasuh. masih sampai Masih, sekarang. iya. Luar biasa itu. Harapannya mudah-mudahan bisa diangkat, Pak. Amin lah. Iya. Kalau saya jadi presiden mungkin saya akan ya. Ya karena pengangkatan Iya. pegawai negeri kan bukan wewenang daerah kan, Iya. wewenang pusat kan. Ya mestinya kan orang-orang seperti ini kan negara harus berterima kasih. Iya. Tidak usah dites-tes belum. Dia sudah buktikan bekerja. Iya. Dia sudah bekerja hebat. Orang yang dites belum tentu sanggup melakukan Iya. pekerjaan itu kan. Iya. Ini kan orang yang sudah nyata bekerja di situ, tenaganya dibutuhkan, sudah berbakti ada yang sampai Iya. 10 tahun Iya. ya. Harapannya sih seperti itu, mudah-mudahan. Amin lah.
Mudah-mudahan ini bisa Iya. menggerakkan para petinggi negara memperhatikan mereka, karena saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian itu terjadi pada saya misalnya. Bukan karena ya jokan bala kalau bahasa orang sini, bukan karena misalnya terlibat narkoba, tapi bisa saja sedang bepergian suami istri, anak tinggal, Iya. kemudian korban meninggal Iya. entah pesawat. Ini Iya. kan banyak kasus-kasus Iya. anak yang memang terlantar, kan tidak punya sanak keluarga anak di sana ya. Kalau tidak ada pengasuhnya kan siapa yang mengurus kan Iya. gitu. Tapi ternyata pengasuhnya gajinya cuma 2.700.000 untuk hidup di zaman sekarang. Pertanyaan yang mungkin yang dua sebelum yang terakhir Iya. lah ya. Kira-kira ada tidak anak yang sudah, kan sampai umur 18 tahun Iya. ya yang mereka boleh di sana Iya. ya. Kalau lewat 18 mereka harus sudah keluar ya, Keluar. diusahakan harus mandiri. Iya. Ada tidak yang sudah keluar kemudian sekali-kali dia bisa main ke sana, atau dia menjadi pribadi yang sukses, Iya. kuliah lalu jadi sarjana, ada tidak? Banyak, Pak. Banyak ya? Banyak yang berhasil gitu dari setelah kita keluar dari panti itu. Dan mereka juga terkadang datang juga ke Datang, panti. ya? Nggih. Luar biasa ya. Gitu. Mereka masih ingat sama Iya, masih pengasuhnya, Iya. ingat tempat. Kadang-kadang kita yang pengasuh yang lupa, Pak. Yalah, Kan segi banyak. itu kan seperti guru kan. Guru tuh tidak semua muridnya Iya. dia hafal, tapi Iya. murid selalu hafal pada gurunya. Ada mereka yang datang. Datang. Gitu ya. Kalau yang sukses bisa bawa pisang tuh. Atau Iya, bawa pisang. Ramadan gini kadang-kadang mereka datang buka bersama. Oh, Masya Allah, gitu, luar iya. biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hidup terlantar, menjadi korban kejahatan atau kekerasan, sabar hati untuk menjalani hidup, patuh pada pengasuh ya, karena negara telah memberi mereka ruang untuk dilindungi, dan mereka disekolahkan ya. Disekolahkan. Mereka disekolahkan dan mudah-mudahan menjadi orang berhasil, dan tidak lupa pada alma mater, karena menurut saya panti asuhan itulah alma mater mereka. Apa harapan Ibu Salawati satu terhadap anak-anak Ibu sendiri ya? Itu kan anak Ibu dianggap ya. Iya. Dan harapan kepada para keluarga supaya mengurangi, kalau perlu kan panti itu sebaiknya kosong, maunya begitu ya. Tidak ada orang yang, tidak ada anak-anak yang Iya. bermasalah gitu ya. Apa harapan Ibu? Harapannya dengan anak-anak yang kita asuh itu ke depannya ketika mereka mempunyai masalah dapat diselesaikan, terus bisa menyelesaikan pendidikannya sehingga bisa merubah hidup mereka gitu yang menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan keluarga ini semoga bisa menjaga anaknya, apalagi dalam kondisi seperti ini yang ibaratnya internet itu sudah bebas untuk melihat hal-hal yang sepatutnya mereka belum lakukan, waktunya untuk melihat gitu. Ini kalimat Ibu ini seakan-akan memberi isyarat kepada saya bahwa ada anak-anak yang bermasalah karena menyalahgunakan internet ya. Iya Pak, kadang-kadang begini, kadang-kadang untuk melakukan itu orang tua melihatkan gambar-gambar yang tidak senonoh terhadap anak. Jadi anak-anak itu kadang-kadang sudah mengetahui gambar-gambar seperti itu sehingga Ibu ini akhirnya Ibu ini mengungkap juga latar belakangnya gitu ya. Tadi kan tidak bercerita. Saya bisa menduga bahwa ada anak-anak yang menjadi kejahatan seksual oleh rayuan orang tuanya sendiri dengan memperlihatkan gambar-gambar porno itu. Begitu kan? Iya. Ini menjadi peringatan kita. Saya bisa Ibu bercerita terus terang begini supaya menjadi pelajaran kepada orang tua, hati-hati. Jangan Anda menjadi teladan bagi anak Anda sendiri dengan gambar-gambar seperti itu atau video seperti itu. Tapi kalau niatnya memang bejat, ya orang tuanya itu kan berarti memang punya pikiran lain kan, sehingga menggoda anaknya dengan gambar-gambar seperti itu. Hindarkan anak kita. Internet itu, gadget itu, telepon itu tidak harus kita hindari, karena itu adalah sebuah keniscayaan dalam hidup di modern ini. Tapi bagaimana kita memastikan pemampatan gadget itu, pemampatan telepon cerdas ini untuk hal-hal yang benar supaya kita hidup lebih mudah.
Bahkan kita bisa hidup dari usaha melalui internet sebenarnya kan. Nah, menyalahgunakan itu yang berbahaya. Sama lah dalam kasus narkoba. Narkoba itu sebenarnya morfin apa itu diperlukan dalam dunia kesehatan Bu ya. Tapi kalau itu disalahgunakan itu mencelakakan kita. Terima kasih Ibu Selawati telah hadir di sini. Banyak hal yang sebenarnya ingin kita ceritakan. Saya tidak tahu, mungkin suatu saat Samarinda Desain Hub ini dengan orang-orang yang pintar-pintar ini di depan ini yang tidak kelihatan. Ini orang-orang di depan saya ini. Mungkin suatu saat punya program lagi membuat tayangan tapi bukan di podcast tapi video ke lapangan begitu ya. Seperti Ibu ini mungkin kita bisa melihat bagaimana suasana di panti. Ya tentu ada batasan-batasan ya, tidak semua orang bisa diperlihatkan, tapi kita hanya melihatkan bagaimana pantinya, di mana tempatnya, kalau malam seperti apa. Kalau perlu kita sekali-sekali tidur di sana merasakan bagaimana beratnya menjadi, itu penting menurut saya ya. Artinya orang dalam hidup ini orang tidak tahu, ada orang yang 10 tahun setiap kali dia mendapat giliran malam mengasuh anak yang bermasalah kan ya. Kita saja anak menangis, banyak ayah yang tidak senang mendengar anaknya menangis lalu marah-marah pada ibunya. Itu loh anakmu loh, bisanya, karena saya sering mendengar begitu, tapi bukan saya ya ceritanya. Masa seorang ayah mengatakan, itu loh anakmu loh, itu anak dia, dan dia perintahkan pada istrinya untuk mengurusi anaknya. Padahal yang dikatakan anakmu adalah dia. Jadi itu 1-2 anak, ini ada 8-9 anak yang diurusi oleh satu pengasuh ya kalau sudah malam hari seperti ini. Mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan-pahlawan keluarga yang mengurusi anak-anak bermasalah, anak-anak terlantar, anak kekerasan, kejahatan seksual, dan sebagainya. Kita patut bersyukur karena kita telah hari ini kita bisa bertemu dan mendengar cerita langsung, true story, ada banyak anak yang menjadi korban dari persoalan orang tua, dari Ibu Selawati. Dan kelak mudah-mudahan kita bisa dapat cerita lagi dari pengasuh namanya, pengasuh yang langsung berada di lapangan, bagaimana susahnya mereka mengurusi, merawat anak-anak ini dan memastikan sampai umur 18 untuk mengantarkan mereka menjadi pribadi mandiri dan menjadi orang yang sukses meskipun masa lalu mereka sangat kelam. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, dan jangan lupa untuk selalu menonton kanal ini, karena kanal ini dihadirkan dengan idealisme memberi inspirasi agar hidup kita di masa depan lebih baik. Saya Saprin Pernyata mengucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.